Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan mau melakukan revisi. Sebelumnya nama saya Zafar Abdul Wijaya dari NPM 2375 8208 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya akan melakukan revisi. Ya. Yang pertama revisinya yaitu ini. Nah, di sini kan ada dua region nih. Empat region. Nah, di sini empat regionnya tidak jadi. Jadi kita gunakan dua regionnya ini dan ini. Ya. Tapi nanti itu akan di video selanjutnya karena yang sekarang kita akan melakukan config di bawah sini. Nah, sebelum kita mulai, nah di sini ada beberapa router yang dia melakukan net overload. Nah, jadi apa sih net overload itu? Nah, seperti itu tadi saya jelaskan ya ketika kita mau konfigurasi. Nah, lalu ada DHCP relay. DHCP relay ini seperti misalkan klien ya meminta request dari jaringan yang berbeda, dia meminta request ke DHCP server ya. Jadi DHCP relay ini gunanya untuk memberikan DHCP ya atau merequest itu, memberikan request ke DHCP server untuk memberikan uh, DHCP gitu. IP ya, IP secara dinamik gitu. DHCP server ya, yaitu memberikan seperti kayak kumpulan dari beberapa DHCP gitu ya, memberikan beberapa IP maksudnya. Lalu ada radio server ya, ini radio server. Radio server ini gunanya misalkan nih dia tuh eh, misalkan kalau kita mau minta jaringan, misalkan kita mau terhubung dengan internet, nah biasanya kita menggunakan radio server. Nah, radio server ini jadi digunakan bagi user yang ingin mengakses jaringan, misalnya melalui WiFi atau kayak VPN gitu. Nah, biasanya semua user tuh bisa kita kelola nih di server Radius, sehingga jadi lebih mudah untuk kita memberikan akses berdasarkan kebijakan tertentu. Misalkan kalau kita mau kasih mahasiswa, jadi misalnya nih, saya seorang administrator jaringan, administrator maksudnya, kita mau ngasih klien kita eh, sebuah jaringan gitu, sebuah user. Jadi misalkan saya seorang administrator, saya mau ngasih nih jaringan ke para dosen, ke para tamu, dan ke para mahasiswa dan juga para staff gitu. Nah, ini usernya, ini usernya, ini usernya, ini usernya. Nanti ketika mereka login ke router terdekat, nanti dia akan mendapatkan IP dari router yang sudah ada. Nanti kita lakukan itu ya. Nanti kita akan lakukan konfigurasinya gitu. Nah, lalu ada takat. Nah, takat ini biasanya kita gunakan untuk administrator jaringan gitu. Nah, takat ini biasanya digunakan untuk autentikasi ya, ini takat ini. Autentikasi, otorisasi, dan juga akuntan gitu. Jadi dia menggunakan EEE namanya tuh. Nah, jadi kalau untuk administrator yang ingin mengakses perangkat jaringan nih, seperti router, switch, dan firewall, nah biasanya dia menggunakan target server. Jadi kayak dikasih akun gitulah sebetulnya. Nah, di hal ini dia mengenkripsi secara lengkap ya. Jadi seluruh pesan, seluruh username, password sehingga jadi kita lebih aman menggunakan target server. Nah, setelah itu ada syslog ya untuk memberitahu login masuk setiap user. Lalu ada NTP server untuk ngecek apakah ada NTP server ini dia lebih berguna untuk kayak misalkan kita butuh jam, nanti NTP server itu bisa ngasih gitu. Butuh jam sekarang gitu seperti itu ya. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi ya. Pertama kita konfigurasi bagian sini ke bawah, habis itu baru kita konfigurasi bagian sini. Oke, kita langsung mulai. Kita lihat dulu topologinya ya. Kita lihat topologinya dulu. Oke. Pertama kita butuh namanya router RPT. Mana router RPT kita ini? 2111 ya mereknya. Tipenya sorry. 2111 kita kasih nama RPT ya di sini. RPT ya. Habis itu kita switch 960 ya. Jadi kita kasih nama SW publik. Lalu
kita kasih lagi router 2911 ini sebagai RGW Polinela ya, routernya RGW Polinela, RGW Polinela di sini. Terus agak sedikit ya, agak sedikit. Saya ada posting. Oke, lanjut lagi kita kemana? Ini SW publik sudah. Sekarang kita masukin lagi router, jurnal, dan server. Server ya, kita masukin 3 server. 1, 2, 3. Ini kita ubah namanya jadi router ACID. Router titik AC titik ID. Sini jurnal ya, jurnal ACID. Lalu sini kita cek lagi ini main ya, main Polinela. Oke. Sekarang ini kita di sini dulu, kita deketin dikit. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sini. Kita kasih yang namanya IoT. Kita kasih wireless lagi. Kita kasih ini ya, router lagi sini. Bukan router ini hub ya, hub. Bukan hub. Switch, tapi yang ini meriknya. 3560. Oke. Kita taruh yang 3560, kita ubah jadi ubahnya kita jadi multi layer distribusi ya. Kita mendistribusikan ke desktop server, radio server, Tara server, Facebook server, HTTP server, dan juga DCP. Jadi kita jadikan dia distribusi untuk DCP relay. Oke, sekarang kita kasih dia baru ya di sini. Kita kasih baru. Server lagi ya, kita kasih server lagi di sini. Susah banget ya kalau kita nggak pakai itu, kita nggak pakai mouse. Jadi kita kasih server lagi ya sini. Servernya ada 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini server farm ya, SW server farm. Tadi kita lakukan bounding juga di sini ya. Jadi bukan cadangan ya, jadi dia lebih ngarah seperti satu jalur gitu, kita bounding aja semua, jadi dia nyala semua. Apalagi nih, oh ya, kita kasih switch ya sekarang. Kita kasih switch di bawah sini 2960 2960. Oke, seperti ini ya. Kayaknya ini harus ke bawah dikit deh, takutnya nanti dia nggak bisa. Di sini ya, jadi kan di sini ada engine yang lain-lain nih. Oke, kita agak ke bawah dikit. Ini ya. Sekarang kita kasih perangkat nih. Perangkat ya.
kita kasih perangkat laptop sini, terus PC sini, lalu ada home router, home router, home router, home router gini ya. Kita ini beda-beda ya. Sini kita kasih laptop, kita kasih PC, kita kasih home router, home router lagi ya di sini. Habis itu kita salin aja nih ya, kita salin, lalu kita buat satu sini. Oh ini udah cukup seharusnya. Ini ya seharusnya kita buat satu lagi. Sebentar. Sini di sini ya mahasiswa, ini staff, tamu, dan mahasiswa. Ini kita kasih ini kita kasih PC, kasih laptop ini, laptop dan home router. Kita salin aja ini. Kita taruh dia di sini ujung. Nah ya, ini agak terlalu mepet ya. Kita agak geserin lagi dikit. Nah, ini kita taruh atas ini dikit, ini kita taruh atas agak bawah dikit, ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini, ya. Lalu kita kasih lingkaran. Semua hijau ya, hijau sini, oke. Fill color, hijau, lalu kuning, lalu hijau ini ya, hijau ini, hijau, lalu sini kuning. Nah, ya, ini ya. Setelah itu kita buat lagi kotak ini, profil aja. Sini ya. Untuk menengahi di sini. Sekarang sini juga. Kita salin aja ini bagian sini, ya. Daripada kita ribet buat ulangan nih, sama nih topologinya ya. Ini PC, ini, oke. Jadi kita ini set, salin, kita geserin. Waduh, kebanyakan. Wah, kebanyakan nih. Tidak bisa diunduh. Sudah kita taruh dulu deh.
Oke, sekarang selesai. Kita taruh lagi di sini. Oke, lalu ini agak kurang rapi nih, agak kurang rapi. Terus sini ya, sini dikit, terus sini dikit. Nah, dah, ini ya. Nah, dah, rapi. Udah lumayan rapi ya. Sekarang ya sudah kita gini dulu aja ya. Karena nanti kan kita mau bikin range. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswa ini gitu. Sekarang kita buat ini dulu bulat-bulat ya, bulat-bulat. Di sini kita buat bulat-bulat, fill color, oke. Sini satu yang warna kuning, sini juga kuning. Lalu ya ini hijau ya, hijau ini satu. Lalu sini hijau juga satu. Dah ya. Nah, dah. Ini yang dikit aja karena ini. Sekarang kita kasih itu ya, kita kasih eh, kita kasih dia kotak lagi ya di sini. Novel, kasih kotak lagi di sini. Ini sebagai network access ya. Ini kita kasih sebagai network access. Sekarang sudah ini gini ceritanya gedung X. Gedung X kan? Gedung X. Ini gedung X. Gedung Z. Gedung Z. Oke, ready. Sekarang kita lanjut lagi membuat port-port dari kabel ke kabelnya ya. Sekarang kita lanjut buat port dari kabel ke kabel. Nah, ini kita close dulu. Sekarang kita buat ini ke gigabit. Ini kita pakai kabel ini ya. Kita misalkan gigabit 02 ke fast ethernet 0, ya ke fast ethernet 01. No. Enggak dong, nggak bisa nih, nggak bisa kesambung. Sama gigabit 0/1. Oke. Kita juga 02 aja. Lalu ini kita taruh ke 01 ya. Nah, biar enak. Nah, ini kan kita gede bawa ke atas gitu. Kita taruh di gigabit 0/0 ya. Oke. Nah, ini kenapa saya kasih gigabit 02 karena nanti di sini akan saya kasih itu juga soalnya. Jadi 01, 02 di sini. Itu untuk OSM dan BGP ya. Gitu. Oke. Sekarang ini sudah, sekarang kita gabungin ya antara kabel ini ya. Kita gabungin ini kabel ini FA01 ya, FA0 sama juga FA02 FA02. Lalu di sini itu FA03 F0 ya, F03 di sini ya. FA03. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita taruh lagi port di sini. Eh, kita taruh sini gigabit 01. Ini kita taruh di gigabit 01. Oke. Sekarang kita taruh sini FA01. Di sini FA01 juga. Lalu sini FA02. Gini ya. Ini satu aja nanti kita bonding ya.
Sekarang kita taruh ini, kabel ini ke FA03. Agak jauh dikit. Sini kali ya. Kita taruh lagi ini di FA0 ke FA04. Ke FA05 ya. Ini kurang satu ya. IHCP, BIOS, setakat, benar kan? FA03, 04, 05. Ya benar kok, benar. Lanjut lagi, ini FA05 ini kita masuk ke FA06 ya. Lalu kita lanjut lagi dia dari FA06 ke FA07. Nah, sebentar saya mau minum dulu. Oh, oke. Oke, kita sudah lakukan yang ketujuh. FA07 sekarang kita masukin ke sini ya, FA03. FA03 ke FA01 ya. FA01 ke sini juga FA04, FA01. Nah, sekarang setiap port sudah kita taruh ya. Ini kita kasih as juga di sini ya, biar tidak lupa. As 6000. Terus kita buat kotak dulu di sini ya, biar nggak lupa juga kita buat tadi warnanya apa. Waduh, kan itu juga warnanya apa.
warna hijau. Warna warna kuning kayak warna hijau sama aja lah ya. Kita kasih warna kuning aja nih, ambil warna kuning soalnya. Warna kuning, kuning pastel. Kita taruh sini. Salah. Oke, full color ya. Taruh sini warna kuning pastel. Lanjut lagi. Ini kita kasih warna orange lah ya, biar enak dilihatnya ya. Orange. Nggak kelihatan ini ya. Ganti. Nggak kelihatan ini. Orange. Orange-nya agak gede-gede deh. Ini udah ini. Ini gede. Kita kasih yang orange dulu. Nah, ya. Oke, ini kita ubah nama dulu ya. Kita ubah nama dulu. Kita ubah jadi DHCP server. Ini kita ubah jadi radio server. Oke. Sini kita kasih syslog server. Terus ini kita buat lagi takas ya. Oh, kebalik nih. Kebalik ya. Kebalik ya. Takas dulu baru itu ya. Nanti kita ubah kita aja deh. Biar agak kebalik ya. Biar gak susah nanti kita lihatnya. Lalu jadi syslog, baru yang itu NTP. Terus ini kita kasih NTP server. Nah, untuk RPT ini kan kita config aja pada saat video kedua aja ya. Jadi kita config di bagian RGB polymer dulu. Ini DHCP server, Sabius, Takas, Syslog, NTP, sama ini. Untuk ini kita buat di video kedua aja karena dia kan OSPF dan BGP juga nih. Jadi biar nanti kita nggak bingung untuk config dia. Oke, berarti sekalian aja dia kita ready bit OSPF, BGP segala macam. Jadi kita akan lakukan servernya dulu ya. Kita kasihlah ini IP-nya 10 ya, 10 aja sini, 10 titik titik 1.0 ya, sini ya. Kita kasih dia sini IP-nya ya, IP-nya semuanya IP segini. Terus kita kasih sini polinela ya, polinela. Oke, sampai ada ya. Tes lompat ya. Tes lompat nih. Ini istilahnya adalah bagian polinela di sini ya. Habis itu kita kasih, nah di sini nanti dia berguna sebagai zero trust ya, zero trust core network ya, seperti di sini ya, zero trust core network.
Nanti kita config, taruh di sini. Habis itu ini sebagai data center ya. Data center server publik di sini aja, ini sebagai data server, data center. Oke, taruh sini. Nah, jadi nanti di sini kita akan gunakan network 10.10.1.0. Di sini kita gunakan eh, oh ini aja, kita gunakan 20 ya, 20.20 di sini. Kita gunakan 20 trik 0 124 nanti ya, jangan lupa. Habis itu kita taruh juga di sini sebagai distribusi ya. Distribusi. Ini adalah server farm. Ini sebagai server farm. Ya, ini. Jadi nanti ini kita gunakan dia akan gunakan IP 10.10.1.0, berarti ini 2, 3, dan 4 ya sini. Kita pakai gunakan itu aja, pakai 2, 3, dan 4. Oke. Tidak ke sini berarti ini gini aja. Ini kita jadi ini kan dia nanti set networknya 1, ini 2. Oke. Ini 2 aja dia networknya. 1.2 ini RGB pointer ini. Aduh, nggak bisa. Oh ya, bisa cek ini kan ini ya. Habis itu ini kita kasih berarti kalau dia 10 berarti ini ketika 10 20 30 ya. Jadi 10 10 31 20. Oke, kita kasih dulu IP di sini ya. Kita kasih server, kita kasih DNS, kita hidupin DNS-nya. Nah, kita kasih nama apa yaitu router .ac .id, karena kecil aja. Karena kecil, addressnya berapa yaitu ini benar karena kayak gini caranya. Boleh nggak pakai kayak gini? Kita taruh servernya gini di sini. Nah, kita kasih dia IP-nya yaitu 192 10.10.1.2 ini ya. Sorry 1.2. Nanti takut ketubruk 10.1.0 ya. Jadi ini IP-nya 10 atau ini kan. Ini kita kasih IP juga di sini. 10.10.1.0. Tapi maksimum ini kok jadi 0 sih. 20 ya. Jadi saya kasih 255. Nah, di gateway-nya itu astaga 10.10.1.10 IP-nya itu 255. Default gateway-nya yaitu 192. 192 sih. 10.10.1.1 ya. Kita ngambil nanti default gateway dari sini. Dari RPT ini. Cuma nanti kita setting RPT-nya nanti ya. Atau mungkin kita kasih IP aja dulu kali ya. Kita kasih IP aja dulu. Nanti untuk OS tag-nya nanti kita anuin. Jadi kita kasih IP aja dulu dia. Ini sudah ya. Kita udah buat DNS-nya, kita udah buat IP address-nya. Sekarang zona ICID ini
kita ke service pakai DNS ya, lalu kita on it, lalu kita kasih nama dia journal.ac.id, kita kasih dia 10.10.1.20, add. Lalu kita ke desktop, kita IP konfigurasi 10.10.1.20 255.255.0. Default gateway-nya adalah 10.10.1.1. Oke, kita close. Sekarang kita kasih main dan baca ID-nya. main.polymerah.ac.id, addressnya 20 10.10.1.20. Nah, sudah ya, kita close. Lanjut lagi, kita sekarang, nah sekarang kita itu dulu ya, kita kasih IP ke RPT ya, kita kasih IP ke RPT. Oke, kita buat dulu, terus kita kasih IP address ya, and copy dia ke INT G0/2 ya. Habis itu kita kasih IP 10.10.1, enter 255.255. Oke, habis itu kita no SH ya, di sini dia dapat nih di gateway-nya. Sekarang kita mau melakukan kita lakukan zero trust kali ya, kita langsung lakukan zero trust kali. Kita kasih zero trust IP access list dulu dong, IP access list, IP access list standar DARD 0 trust. Oke, bisa ya, permit 10.10.1.0, lalu 0.0.0.255.
03 aja dan enter. Oh iya, satu ya. Oke, sekarang kita ini. Oke, sekarang kita masuk ke interface ini ya, interface G012. Habis itu kita masukkan IP-nya, IP address. Udah kita masuk ke 10 titik. Jadi udah ya, kita masukin, kita kasih IP access aja, IP access group zero trust. Salah nih. Dulu interface IP access group zero trust 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 in. Nah, setelah itu kita kasih FX ini, terus aku lupa nih, nggak usah lah, kita kasih. Habis itu kita enroll dulu, kita WR ya. Sudah, kita sudah lakukan zero trust ya. Ini biarin aja. Nanti kalau kita dengan BGP baru kita lakukan BGP ya. Sudah, ini biarin aja. Sekarang kita setting RGW polinelanya. Oke. Kita kecuali. Ini udah berapa menit nih videonya? 42 menit ya. Sebentar. Kita istirahat dulu bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke RGW Ponela ya. Kita kasih N, kita kasih konversi, kita kasih hostname dulu ya. Hostname RGW. Oke, dia udah kasih hostname. Sekarang kita kasih dia itu apa, interface ya. Interface yang pertama ke 0/0. Oke. Di 0/0 ini kita kasih dia IP 10.2. Ke bawah kita kasih IP 20.20.1.1. Oke. Sekarang kita masuk ke interface dia 0/0. Lalu kita kasih deskripsi ya. Deskripsinya yaitu kehubung ke network 10.10.1. Ya, gini aja ya. Enter, habis itu kita kasih IP address 10.10.1.2 255.255.255.0 no SH. Oke ya, no shutdown dia ya. Sekarang kita kasih dia IP net outside. Oke, karena dia mau keluar. Oke. Habis itu kita udah ya, kita udah no shutdown.
habis itu N, atau N dulu, habis itu kita masuk lagi ke ya, habis itu kita buat yang ke bawah juga IP NAT inside interface dulu get no slash 1 ya, kita buat deskripsinya terhubung ke network 20.20.1.0, habis itu IPF 20.20.1 20.20.1.1 255 255 255 titik 0. Nah, selesai. Habis itu kita bikin IP NAT inside. No? Shutdown. Oke. Sekarang kita bikin NAT overload-nya ya. IP NAT. Nah, kita cek sebentar ya. IP NAT inside source 1 source list 1 interface gigabit 0 over. Oke. Jadi kita bikin NAT overload. Sebentar ya, ada yang manggil, mungkin agak lama dikit bentar. Oke, sudah. Maaf. Jadi sebelum kita masuk lagi, jadi apa sih IP NAT inside ini? Jadi IP NAT overload ini ya. NAT overload ini jadi gunanya nih ya. Jadi misalnya kita nih ada banyak jaringan lokal di bawah kita nih ya, yang klien-klien itu. Nah, jadi dia nanti melakukan, jadi dia tuh punya dengan IP private, dia berbagi satu jadi IP publik untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi memberikan IP publik ya untuk kita nanti berkomunikasi ke luar jaringan kita. Nah, karena kenapa sih dia ngasih IP publik? Nah, jadi IP publik ini kan dia bersifatnya terbatas dan juga mahal. Nah, dengan NAT overload, jadi satu IP publik itu dapat digunakan oleh ratusan atau bahkan ribuan perangkat seperti itu. Nah, makanya kita bikin IP NAT inside overload ini di slash. Jadi nomor dia keluar nanti dia melakukan satu IP gitu, satu IP publik itu bisa nge-ping ke banyak hal gitu ya di luar nanti gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Aduh. Ini deh, kita gedein aja. Habis itu sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang. Nah, jadi apa sih gunanya IP NAT outside ini yang kita buat ini ya di atas ini? Interface overload 1. Nah, jadi yang pertama nih, jadi konfigurasi ini kita akan aktifin namanya NAT overload ya. Nah, lalu alamat IP private yang cocok dengan access list ini ya, dia akan diterjemahkan menjadi IP publik dari interface gigabit 0/0 ini ya, dari kesini ntar. Nah, lalu jadi nanti overload ini berarti router menggunakan nomor port untuk memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik seperti itu. Lanjut lagi, kita config lagi ya.
setelah itu kita akan lakukan yang namanya access list ya. Tadi ya untuk ini kita access list one permit sini one permit 172.16.0 titik 0.0.0.0/255 kok salah sih titik 255. Nah gini ya. Nah jadi ini gunanya apa? Jadi konfigurasi ini kita dibuat untuk kita cocokin semua alamat IP di subnet 172.16 pada alamat private ini nanti adalah alamat IP di bawah ya untuk alamat klien-klien yang ada di sini karena nanti kan di VLAN 172.16 di sini ya kan. Lanjut lagi. Sekarang kita enter ya. Nah setelah itu kita bikin akses control list ya untuk block traffic ya dari WAN ke WLAN-nya. Nah seperti ini ya konfigurasinya. Sabar. Kita IP access dulu, kita IP access list extended ya, extended kita kasih block LAN block 1 terus lagi tuh LAN ini ya. Habis itu kita enter, kita deny IP any 172.16.0.0.0.0.255 begini ya. Permit IP ini. Nah, jadi gunanya apa sih? Jadi akses control list yang bernama block one to LAN, nah ini ya. Ini akses list extended block one to LAN digunakan untuk kita membatasi akses dari one to LAN. Oke. Nah, habis itu pada baris yang ini ya, ini API, deny API ya. Jadi dia menolak semua traffic dari sumber manapun kayak ini kan ya, menuju jaringan privat yaitu 172.16 ini. Oke. Nah, lalu setelah itu baris yang ini permit API ini, jadi dia mengizinkan semua traffic lainnya atau di default dia mengizinkan seluruh IP gitu. Nah, seperti itulah ya. Oke, kita sekarang masuk ke interface itu sekarang. Kita masuk ke interface Gigabit 01 ya. Ya dong. Bukan. Interface Gigabit 0/0 seharusnya. Ya. 0/0 ya. Habis itu kita IP access group ya. Tadi kan kita di sini 01 di sini. Tadi mana ya? Itu kurang. Ya udah ya. Back to LAN. Kita masukin dia IP access grupnya back to one to LAN in ya. Oke. Nah, jadi apa sih gunanya ini ya? Nah, jadi yang pertama akses list yang block one to one LAN ini ya, kita terapkan di interface yang namanya G0/0. Oke. Nah, setelah itu kata kunci ini nih, yaitu access list ini kita memfilter traffic yang masuk ke router dari WAN seperti itu. Oke.
Sekarang kita masuk ke static root-nya ya. Sekarang kita buat IP root. Nah, jadi IP root ini buat apa? Jadi ini adalah kita di static root-nya yang dimana kita akan mengarahkan semua traffic yang tidak cocok dengan rute spesifik di table routing menuju gateway 10.10.1.1 ya. Nanti kita buat IP root-nya. Sekarang kita exit dulu IP root 0.0.0.0.0.0.0 habis itu 10.10.10.1.1. Ya tadi ya, dia buat ngarahkan semua traffic ya. Habis itu kita enter aja. Nah, jadi gimana sih maksud dari penjelasannya ini? Jadi misalkan nih, ada perangkat dalam jaringan private, yaitu 172.16.0.0 sekian-sekian deh. Yang dimana kita tuh ingin mengakses internet yang kita gunakan untuk menggunakan overload. Nah, jadi router ini akan menerjemahkan alamat IP private ini ke IP publik dari interface gigabit 0/0. Lalu ada penyaringan, lalu ada penggunaan ACL ya, atau akses apa gitu ya, ACL itu akses LAN apa akses apa tadi sih namanya, akses kontrolis ya. Nah, jadi ada akses kontrolis penyaringan trafik ya, di mana trafik dari WAN menuju jaringan private itu akan ditolak oleh ACL yang namanya block WAN to LAN. Jadi trafik lain yang tidak mengarah ke LAN akan tetap diizinkan seperti itu. Jadi misalnya dari atas ke bawah dia mau tuh, tapi dari bawah ke atas dia nggak mau. Dari atas ke bawah dia nggak bisa nge-ping, nggak bisa nggak bisa ke bawah. Jadi dari bawah itu bisa ke atas gitu. Jadi misalkan nih ada klien dia nggak bisa mengakses ke arah sini gitu ya, ke bawah sini kan servernya punya kolonial ceritanya ini nggak bisa dicek sembarangan orang gitu. Tapi kalau misalkan dari klien sini bisa nge-ping ke atas gitu. Seperti itu konsepnya saya tangkap. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk TACAX dan juga NTP. Karena kan di sini ya, pokoknya seluruh IP perangkat bukan seluruh perangkat provinsi dengan IP dimana. Nah, perangkat yang berkoneksi dengan AP. Nah, ini nanti untuk radius ya. Nah, terus seluruh perangkat yang terkoneksi dengan AP access point dimanapun server radius. Udah. Nah, ini ya. Nah, jadi router available-nya lah, multi-layer switch, dan sebagainya harus kita masukin ke TACAX. Nah, nanti kita akan masuk ke TACAX ya. Oke. Sekarang kita ini udah berapa menit nih? Saya bikin video. Aku udah masuk jam ya. Sekarang kita lanjut. Tadi lagi dari demonya dong. Sekarang kita akan lakukan konfig TACAX ya. Di sini. Tapi sebelum itu kita bikin dulu ya. Tadi kita kan udah kita belum bikin banner MOTD di sini. Kita belum bikin banner MOTD. Kita bikin dulu banner MOTD. Kita kasih dilarang jangan masuk, atau yang ini dilarang selain admin dilarang mengakses gitu ya. Kembali ini sekarang kita kasih dia IP itu ya, username-nya kita kasih admin aja, admin, lalu passwordnya privilege 15, kita kasih admin 1 2 3. Apa nih? Secret, kita kasih secret. Oke. Sekarang kita kasih dia IP domain ya, IP domainnya kita kasih IP domainnya kita kasih polinela
com coordinator.com ya, kita kasih IP coordinator.com, kita kasih crypto generate RSA nya ya, crypto generate crypto key dong, sorry crypto key generate RSA. Ini kita gunakan untuk apa? Untuk config namanya config untuk SSH ya. Jadi kita gunakan SSH. Habis itu kita kasih IP SSH versinya berapa? Titik. Kita kasih IP SSH version titik 2 ya. Ya. Sudah masuk ke VTY 014. 04 aja maksudnya. Habis itu kita transfer input SSH. Kita login lokal. Oke. Nah, di sini kita cek dulu apakah kita kasih IP belum ya. Kita kasih IP dulu deh di setiap server-server ini ya. Jadi biar kita ngasih itu ya, ngasih login FTP segala macam itu berhasil. Oke. Kita ke DHCP server dulu. DHCP servernya kita kasih IP titik 10 ya, ini di sini. Ini kan 10, ini 20 sekarang ini kita kasih 20, 20 10, 20 10, 20, 30, 40, 50 di sini. Sebentar. Kita kasih IP dulu ya. DNS-nya kita belum tahu ya mau berapa, kita kasih default gateway-nya kan ini 1 ya, kan ya 011 berarti kita udah default gateway dari sini. Oke, kemudian ini kita setting 20, 20, 2 berarti ini kita setting. Nanti di sini berarti kita kasih default gateway-nya default titik 20 titik 2. Ini aja ya default gateway-nya. Oke. Sekarang kita close, sekarang kita masuk ke radio server, masuk ke desktop lagi, kita kasih 20 detik. Yap. Tadi ini berapa kita kasih? Iya, salah. 10 berarti ini 20. Password-nya kita ganti jadi 2 di default gateway-nya 20.20.2 ya. Oke, kita close. Ini berarti 10, 20 berarti ini 30. Kita kasihin 30 berarti ini 20, 1 titik 30. Oke, kita kasih 255 titik 255 titik 0. Default gateway-nya kita kasih 20 di 1 titik 30 ya. Aku 30. 2. Bakak sudah, sekarang siswa.
192.1 ini ngerekam kan? Aku nggak ngerekam kayak kemarin. Ntar sekarang kita syslog. Iya, salah sorry ya. 10 seperti ini, 10 20.20 1.2. Oke, susah banget sih ingatnya. 10, 20, 30, 40 dong. Ini baru 255. Nah, lalu di calculator ini baru 20.21.2 gitu. Syslog sudah, sekarang ini ya NTP. .20.20 1.50 subnext masnya 255 titik. Nah, default gateway-nya 20.20.1.2. Oke. Oke ya. Selesai. Sekarang kita lanjut lagi ya dari RGB koordinat tadi ya. Region lokal. Sekarang kita logging ke NTP dan juga ke syslog ya. Kita exit dulu. Logging host ya. 20.20.1.40. Oke. Habis itu kita NTP server 20.20.1.50. Oh iya, NTP server login NTP server 20.20.1.50. Dia lagi itu host sudah berhasil. Syslognya coba kita cek dulu. Syslog apakah sudah kita aktifin? Udah ya, kita aktifin. Nanti kita coba cek salah. Kita coba nanti. Oke. Sekarang kita yaitu Rintakaks ya. Kita Rintakaks key-nya. Sebelumnya service NTP-nya kita kan. Oke, Januari. NTP-nya. Gak perlu lagi. Sekarang tadi kita show dulu ya. Biasanya nih nggak mau dia nih. Tuh kan, masih nggak mau. Ini nggak tahu kenapa dia. Tunggu dulu ya. Ini NTP nanti kita coba ada lagi. Bisa apa enggak ya. Oke, kita lanjut lagi ada Takaks ya. Sekarang kita Takaks. Takaks server kita konflik. Takaks server ya. Hostnya berapa? Yaitu 20.20.1.30 ya. Takak ini ya. Habis itu kita kasih key-nya apa? Kita kasih key-nya aja Takaks key ya. Takaks key itu aja. Oke. Ini untuk Takaks kita nanti ya, key-nya Takaks key. Sekarang kita new model authentication login default group Takak lokal. Oh iya. Nah, udah ya. Sekarang AAA authentication. Ini kita kasih exec ya. Kalau exec dia nggak bisa seperti N biasanya. Dia punya enable. Kalau exec dia nggak mau. Default group Takaks lokal.
and write. WR memory. Nah, kayaknya ini masih nggak tahu nih ya berhasil apa nggak nih. Show rollout. Nah, udah berhasil ya. Udah berhasil nih. Dia sekarang kan Januari 2025. Nah, bener ya, 2000 jam 9 sekarang 14.21. Oke. Nah, udah berhasil NDP-nya. Habis itu ini kita coba exit dulu. Sekarang dia butuh ini. Sekarang kita coba ke Takak server. Ini kita coba ke Takak servernya. Kita ke Takak server. Kita ke service ya. Ke Takak. Sekarang kita ke EEE. Sekarang tadi client name-nya kita onin ya, client name-nya kita ubah jadi Takak. Client name di sini adalah RGW Polinella. Dilarang selain admin. Kita tulis dulu RGW Polinella ini kita ambil dulu, takutnya dia di typo. Karena kalau typo dia susah masuknya. Kita client name di sini kita IP-nya tadi 20 titik 20 titik tadi RGW Polinella itu titik 1 ya IP-nya di sini ya. Ya kan ya? Langsung 1. Nah ya, 21 berarti sini atau server adalah titik 1.1. Ininya adalah Takach K. Takach K. Aduh, sabar, saya takut salah ntar. Jadi itunya apa tadi? New model tadi ya. Kita salin Takach segini. Kita kasih coba ya. Dan kita kasih dan 1, 2, 3. Sekarang kita coba. Bismillah. Nah, berhasil ya. Sudah berhasil. Dia berhasil masuk di sini. Ini admin. Nah, sudah berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita close. Sekarang RGW Polinella sudah berhasil. Ini sudah menit ke berapa sih? Mungkin istirahat dulu kali ya kita. Kita istirahat dulu. Jadi mungkin part 1 kita jadi 2 video. Karena saya mau jemput adik saya pulang sekolah. Baik, saya akhiri dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.